Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang gadis tunarungu menjalani prosedur eksperimental untuk memulihkan pendengarannya di dekat rumah lama keluarga mereka. Dalam proses penyembuhan, gadis tersebut malah mengalami halusinasi pendengaran yang terkait dengan hilangnya si ibu saat dia menjadi tuli. Benarkah itu hanya halusinasi, atau ada suara roh yang memang memanggil dirinya? Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita The Unheard 2023 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan rekaman video seorang ibu yang memanggil putrinya Chloe yang sedang bermain dengan temannya. Rekaman itu ternyata ada dalam mimpi Chloe dewasa. Entah apa yang terjadi pada masa lalunya hingga Chloe kini menjadi penderita tunarungu. Chloe yang tinggal di Maryland bersama ayahnya menuju ke Cape Cod, Massachusetts untuk menjalani prosedur eksperimental demi memulihkan pendengarannya. Setelah sampai dan sebelum ditangani, Chloe mengirim pesan ke ayahnya untuk didoakan. Ayahnya pun mensupport Chloe. Chloe pun bertemu dengan Dr. Sophia, dokter yang akan menangani Chloe sebagai salah satu kandidat eksperimen penemuannya. Mereka berkomunikasi melalui alat bantu dengar Chloe dan alat penulis rekaman di HP-nya. Chloe mengetahui proyek Dr. Sophia dari internet. Dan di dekat sini juga ada rumah musim panas keluarganya yang akan dijual. Untuk sementara, dia akan tinggal di situ. Dr. Sophia menggunakan teknik pengeditan gen eksperimental yang meniru pertumbuhan sel prenatal di telinga bagian dalam. Jadi retrovirus terkait sel induk disuntikkan ke telinga bagian dalam. Nantinya serabut saraf yang rusak akan tumbuh kembali, dan indera pendengaran Chloe pun bisa kembali normal. Setelah selesai dioperasi, Dr. Sophia memberikan obat tetes telinga yang harus digunakan 2 kali sehari. Ada beberapa efek samping yang terjadi, seperti detak jantung meningkat dan pusing. Namun itu tidak terlalu serius. Dr. Sophia belum bisa menjamin penemuannya ini pasti berhasil, karena ini masih tahap uji coba. Chloe sudah paham itu sebelum kesini. Dr. Sophia pun memberikan kartu namanya, agar jika Chloe ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke dirinya. Besoknya, Chloe pun melakukan perjalanan menuju ke rumah masa kecilnya. Setelah sampai, dia melihat sekitaran rumah yang sudah lama tak dilihatnya. Dia pun teringat masa lalunya. Setelah di dalam, Chloe mengirim pesan ke ayahnya. Si ayah berencana akan menyusul ke sana untuk membantu Chloe. Tapi Chloe tak mau merepotkan ayahnya, karena dia bisa mandiri. Si ayah telah menghubungi temannya Hank yang nanti akan membantu menyalakan pemanas air di sana. Siangnya saat akan berbelanja, tak sengaja Chloe melihat info seorang wanita yang menghilang bernama Erika. Setelah selesai membayar dan pergi, terlihat seorang pria terus memperhatikannya. Malamnya, Chloe mencoba memutar kaset jadul keluarganya. Setelah mematikannya, dia pun melihat ke jendela, dan terlihat seseorang memperhatikannya dari seberang rumah. Takut, Chloe pun menutup pintu dan jendela. Sebelum tidur, Chloe meminum obat dan menggunakan tetes telinganya. Dan setelah itu, dia pun tidur. Besok paginya, Chloe menuju ke rawa dekat rumahnya. Dia pun teringat masa kecilnya dulu. Saat Chloe kembali ke rumah, dia melihat foto-fotonya dengan si ibu. Saat itu juga ada yang datang. Chloe memintanya bicara, sambil dia membuka perekam suara menjadi tulisan. Pria ini ternyata Hank, teman ayahnya yang ingin menyalakan pemanas air. Chloe pun mengizinkannya masuk. Hank ingat melihat Chloe terakhir kali masih kecil, sekitar 12 tahun yang lalu di sini. Dia juga bertanya bagaimana pendengaran Chloe. Chloe pun memberitahu kalau dia datang ke kota dekat sini untuk memulihkan pendengarannya. Namun dia belum tahu itu berhasil atau tidak. Hank pun langsung mengerjakan tugasnya. Setelah selesai, Hank tanya tentang rumah ini yang bakal dijual. Chloe mengiyakannya, karena mereka sudah tinggal cukup jauh. Chloe pun meminta Hank untuk membantu menyalakan mobil lamanya. Dan setelah diperbaiki, mobil itu pun bisa menyala kembali. Chloe tanya, dia melihat cahaya di rumah seberang semalam. Hank bilang mungkin ada yang sewa tempat di sekitar situ. Namun kadang para pemakai juga sering nongkrong di sana. Hank adalah kepala pelabuhan, jadi dia akan sering ke desa ini. Dia meminta Chloe untuk tidak khawatir.
Jika butuh bantuan, tinggal telepon atau kirim pesan saja. Hank pun pergi dari rumah Chloe. Malamnya, Chloe pun kembali menonton kaset lama keluarganya. Setelah itu, Chloe memutuskan untuk tidur. Namun tiba-tiba ada yang menyalakan lampu dari luar. Chloe pun mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Dia pun mengambil senter dan melihat keluar. Besok paginya, Chloe mencari mobil untuk mengangkut barang-barang yang akan dipindahkan. Dia melihat sebuah mobil yang sepertinya bisa digunakan. Chloe melihat rumah orang tersebut namun terlihat sepi. Dari belakang, seorang pria menyapanya. Chloe pun memberitahu kalau dia butuh mobil pria ini untuk mengangkat barang. Pria bernama Joshua ini mengenal Chloe karena dia adalah teman masa kecilnya. Chloe pun ingat dengannya. Joshua juga tahu Chloe sempat sakit hingga kehilangan pendengaran. Chloe membenarkannya sambil memperlihatkan tulisan yang direkam dari perkataan Joshua. Joshua pun memberitahu kalau dia sebelumnya sudah melihat Chloe saat berbelanja kemarin. Joshua pun mengajak Chloe ke rumahnya. Terlihat Hank tak sengaja lewat dan melihat mereka. Joshua pun mengabarkan ibunya yaitu Helen kalau Chloe yang dulu tinggal daerah sini datang. Helen ingat kalau Chloe pernah tuli. Helen pun cerita kalau dia dulu satu SMA dengan ibu Chloe. Namun setelah ibu Chloe menikah, mereka tidak akrab lagi. Helen pun meminta Joshua mengambil foto kecil mereka. Setelah Joshua pergi, Helen cerita ayah Chloe menjadi stres setelah ibunya Chloe menghilang. Joshua pun datang memperlihatkan foto kecil mereka. Malamnya, Chloe lagi-lagi memutar video lamanya. Tak berapa lama saat menonton, dia mendengar suara dari video itu. Dia mendengar ibunya meminta mengucapkan selamat hari merdeka. Mengabaikan itu, lanjut Chloe pun ke atas. Dia lagi-lagi mendengar suara ibunya. Di sisi lain, seorang wanita yang akan pergi ditangkap seorang penjahat. Dia dibawa ke dalam mobil dan ini yang dilakukan. Paginya saat terbangun, Chloe merasa dia bisa mendengar. Hey! Chloe pun segera mengabari ayahnya tentang kesembuhannya. Ayahnya pun sangat bahagia mendengarnya. Namun dari sinilah hal mengerikan perlahan menghantui Chloe. Chloe pun kembali ke rumah sakit. Dr. Sophia memeriksa keadaan telinganya. Dia mengabari ini kemajuan yang luar biasa. Chloe sangat senang dengan apa yang terjadi padanya. Namun Dr. Sophia tetap menyarankannya menggunakan obat tetes sampai habis. Setelah sampai di rumah, Chloe mendengar mobil polisi yang melaju kencang. Dari belakang, Joshua bilang satu orang lagi hilang. Di sini sudah beberapa gadis hilang tanpa kabar. Setelah mendengar itu, Chloe pun pamit mau ke rumah. Joshua berpikir apakah Chloe bisa mendengarnya. Malamnya Chloe memutar video lagi. Saat itu, dia mendengar ibunya menyuruh Chloe kecil untuk tidur. Chloe pun mematikan videonya. Namun dia mendengar kebisingan dari seberang rumahnya. Saat dia melihat, seperti sedang ada yang melakukan pesta. Saat itu ada panggilan masuk dari HP-nya. Chloe pun mengangkat. Merasa tak nyaman, Chloe mengambil penyumbat telinga. Dia juga meminum obat antidepresi untuk rileks. Dia juga menetes telinganya. Saat akan tidur, dia menggunakan penyumbat telinga itu. Namun satu terjatuh. Ketika akan diambil, dia mendengar sesuatu di bawah lantai kamarnya. Hanya satu tempat yang berbunyi. Penasaran, Chloe turun untuk melihat ada apa di bagian lantai itu. Namun sepertinya tidak ada apa-apa. Dia pun mencongkel bagian yang berbunyi tadi. Saat dicungkil, bunyinya semakin kuat. Terdengar seperti suara ibunya yang menyuruhnya mengucapkan hari kemerdekaan, lalu menyuruhnya kembali tidur. Besok paginya, Chloe melihat mading tentang orang hilang dekat pelabuhan. Ternyata benar ada beberapa wanita yang menghilang di tempat ini. Hank yang bertugas di pelabuhan menegurnya. Chloe langsung melihatnya. Hank menyadari sepertinya Chloe bisa mendengarnya. Chloe pun mengiyakannya. Untuk merayakan itu, Hank mengajak ke kantornya untuk memberi minuman hangat.
Setelah di kantor, Chloe cerita kalau dia baru tahu Hank adalah mantan polisi. Dia melihat dari foto-foto lama ayahnya. Hank bilang karena dia pecandu, makanya dia diberhentikan dan bekerja di sini. Saat dia menjadi polisi, dia sempat bertugas mencari ibu Chloe. Namun mereka kesulitan menemukannya. Hank juga bilang kalau dia kemarin melihat Chloe dekat dengan Joshua. Dia menyuruh Chloe untuk jaga jarak dengan ibu dan anak itu, karena mereka sempat terlibat masalah pencurian hewan peliharaan. Namun karena kurang bukti, mereka tak bisa dituntut. Tapi Hank tetap yakin mereka pasti terlibat. Sebelum pulang, Chloe meminjam bor kepada Hank. Dan setelah sampai rumah, Chloe pun membor lantai kamarnya. Saat dia mendengar, suara itu masih ada. Namun kini semakin jelas. Itu suara video ibunya yang meminta Chloe kecil mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Chloe menaruh senternya untuk melihat ke lantai bawah. Dia pun mencoba mendengar di lantai bawah bagian itu. Setelah telinganya mengeluarkan darah, Chloe pun lanjut menandakan bagian itu. Dan dia kembali melihat cahaya lampu dari rumah seberangnya. Karena penasaran, Chloe pun keluar untuk memeriksa. Dia menuju ke rumah itu, namun tak ada yang membuka pintu. Dia melihat lampu lantai atas menyala. Dia mencoba masuk dari pintu samping. Rumah itu terlihat kosong. Dia menuju ke lantai atas dan memanggil, apakah ada orang? Terlihat tidak ada siapapun, kecuali sebuah tripod yang sepertinya digunakan untuk memantau ke arah rumahnya. Takut ada apa-apa, Chloe pun kembali pulang. Suara dari lantai itu kini terdengar cukup kuat. Ibunya memintanya untuk segera tidur. Chloe yang tak mengerti hanya bisa memandang foto ibunya sambil menangis. Dia tak tahu apa yang terjadi. Chloe mencoba menelpon Dr. Sophia. Namun karena sudah tengah malam, Chloe hanya meninggalkan pesan suara. Dia sepertinya mengalami masalah dengan telinganya setelah pendarahan tadi. Itu mengakibatkan telinganya berbunyi dan tak nyaman. Dia butuh teman bicara dengan masalah yang terjadi. Paginya Chloe mencoba mendengarkan lagi suara dari lantainya. Namun, dia tak mendengar lagi suara itu. Saat itu ayahnya menelpon. Si ayah tanya untuk apa Chloe meminjam bor kepada Hank. Chloe hanya bilang kalau dia ada keperluan. Semuanya baik-baik saja. Saat itu, Chloe menyadari ada kabel yang tersisip di rumahnya. Namun saat itu suara ayahnya semakin tak jelas. Saat itu Dr. Sophia datang. Dia mengecek telinga Chloe dan mengatakan semua baik-baik saja. Sophia bilang dari semua pasiennya, hanya Chloe yang menunjukkan hasil positif. Chloe cerita itu memang berhasil, tapi dia juga mendengar suara-suara yang seharusnya tidak ada. Dr. Sophia menenangkan dengan bilang itu hanya halusinasi pendengaran yang biasa dialami pasien. Sophia menyarankannya untuk menghubungi terapis. Namun Chloe merasa bukan itu masalahnya. Sophia pun mengajaknya untuk makan malam sambil cerita-cerita. Saat makan malam, Chloe cerita kalau dia hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Ibunya pergi menghilang saat dia berusia 8 tahun. Dan saat itu Chloe koma 6 bulan karena meningitis. Ketika sadar, dia sudah kehilangan pendengarannya dan ibunya. Chloe juga cerita, dia sering mendengar suara ibunya seperti dari rekaman video. Itulah sebab dia menghubungi Dr. Sophia. Saat itu Chloe juga mendengar lagu, tapi tidak didengar oleh Sophia. Sophia merasa ada yang aneh dengan pendengaran Chloe, tapi dia tak ingin membicarakannya. Sophia pun menemani Chloe untuk pulang. Chloe meminta agar Sophia menginap di rumahnya saja karena sudah larut. Sophia menolak karena dia masih ada pekerjaan. Sophia pun jujur sebenarnya ada yang salah dengan terapi Chloe. Dia tahu Chloe mengonsumsi obat antidepresan. Itu sebenarnya bisa merusak penelitian dan juga mental Chloe. Dan pastinya itu juga akan berdampak ke pendengarannya. Setelah mengetahui itu, Chloe merasa pendengarannya mengeluarkan bunyi dengung yang cukup kuat. I'm sorry. Sophia mencoba menenangkan Chloe, namun dia seperti ingin muntah. Sophia melihat keadaan Chloe yang lemas. Bunyi di telinganya semakin hebat hingga pendarahan. Sophia melihat ada pengorek telinga yang digunakan Chloe. Paginya Chloe terbangun dari kasurnya. Dia ke ruang tengah dan mencari Dr. Sophia. Rumahnya terlihat kosong. Dia mencari keluar, tapi Sophia tetap tidak ada. Chloe menghubunginya, namun tidak aktif. Terlihat Joshua keluar dari rumah seberang dan segera naik ke mobilnya. Chloe pun segera mengikutinya sampai ke rumah Joshua. Dia pun segera memanggil Joshua. Namun pintunya tak terkunci. Chloe masuk dan melihat ada burung hantu yang menjadi bahan penelitian. Chloe bingung apa yang dikerjakan Joshua. Dia menuju ke kamarnya dan banyak alat elektronik yang jarang digunakan orang umumnya. Saat itu Joshua masuk. Dia menegur Chloe dan bilang ternyata dugaannya benar. Chloe bisa mendengar getaran-getaran itu. Chloe tanya kenapa Joshua mengawasinya dari rumah seberang.
Joshua bilang keluarganya yang mengurus rumah itu. Chloe tanya untuk apa buat pesta di sana. Joshua bilang dia tidak ada membuat pesta. Chloe tak percaya dengan kata-katanya dan ingin pulang. Joshua menghentikannya. Dia ingin mengatakan kalau dia melihat sesuatu di pondok ayah Chloe sebulan yang lalu. Itulah sebab Joshua mengawasi pondok Chloe untuk mencari tahu ada apa di sana. Joshua seperti mendengar sesuatu. Dia pun menunjukkan getaran frekuensi di sekitar mereka. Terdapat suara-suara getaran yang tak bisa didengar orang biasa. Tapi ternyata Chloe bisa mendengarnya di sini. Joshua bilang itu dunia roh. Menurut Joshua, Chloe datang kemari bukan tanpa sebab. Pasti ada sesuatu yang mendorong, yaitu ibu Chloe sendiri. Chloe marah dan tak percaya. Dia meminta Joshua untuk menghentikan tindakan gilanya, yaitu mengintai pondok mereka. Dia pun segera pergi. Saat di mobilnya, Chloe mencoba menghubungi Sophia sekali lagi, namun tetap tidak aktif. Ketika masuk ke rumah, Chloe lagi-lagi memutar video lamanya. Saat itu terlihat ibunya yang memanggil Chloe. Chloe merasa itu bukan video lama, melainkan memang ibunya yang memanggil dirinya yang sekarang. Chloe pun sadar apa yang dikatakan Joshua tidak salah. Ibunya memang berusaha menghubunginya. Ibunya bilang, dia tak menyangka Chloe sekarang sudah besar. Saat terbangun, Chloe sudah berada di rumah Hank. Ternyata ayah Chloe sempat menghubunginya, namun Chloe tak mengangkat karena pingsan. Jadi ayahnya menghubungi Hank dan Hank membawa ke rumahnya. Hank melihat telinga Chloe berdarah saat pingsan. Chloe bilang dia harus menelpon Dr. Sophia, tapi HP-nya di rumah. Dia meminta Hank menelpon karena dia ada kartu namanya. Hank bilang dokter tidak akan datang dalam cuaca badai malam begini. Saat itu listrik bermasalah karena badai. Hank bilang dia akan menyalakan generator. Dia meminta Chloe untuk tetap tenang di sini. Setelah Hank keluar, Chloe melihat-lihat rumahnya. Terdapat foto Hank bersama kedua orang tua Chloe, namun dia melipat bagian ayah Chloe. Melihat itu, Chloe merasa aneh. Saat itu listrik padam, dan setelah generator dinyalakan, Hank datang. Chloe agak pusing dan menggigil. Dia butuh kamar mandi karena ingin muntah. Setelah Hank menunjukkan, Chloe segera ke sana. Saat Chloe di kamar mandi, Hank ternyata telah mengambil HP Chloe. Terlihat ayahnya sedang menelpon dan panggilannya dimatikan Hank. Dia pun mematahkan SIM card Chloe dan menghancurkan HP-nya. Suara bantingan itu didengar Chloe. Dia mulai curiga dengan Hank. Dia membuka jendela kamar mandi dan mencoba untuk keluar dari situ. Dia meminta Hank untuk menunggu karena dia masih ingin muntah. Di luar, Hank bersiap menggunakan sarung tangannya. Chloe menyalakan keran cukup deras agar dia tak ketahuan. Dia pun berhasil keluar. Hank mengambil pisau cutternya dan memanggil Chloe. Chloe segera berlari. Merasa Chloe tidak ada, dia pun mendobrak kamar mandinya. Chloe sudah berada dekat mobil Hank. Hank yang menyadari Chloe sudah tidak ada segera keluar. Chloe lanjut berlari dari situ. Hank menggunakan mobilnya untuk mengejar Chloe. Chloe bersembunyi dekat hutan, namun Hank tak mengetahuinya. Chloe berlari dan memasuki pondok seberang rumahnya. Dari gudang itu, dia melihat seorang wanita berambut pirang yang sebelumnya kita lihat dibunuh ada di situ, guys. Begitu juga dengan Dr. Sophia yang telah tewas. Chloe terkejut melihatnya. Terdengar Hank datang mencarinya. Chloe mengambil batu dan melempar ke jendela. Dan dia pun segera keluar agar Hank berpikir dia di dalam. Chloe terus berlari dan terduduk di hutan itu. Ibunya terus menyuruhnya kembali tidur dan mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Chloe segera pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, TV tiba-tiba menyala. Terlihat rekaman di mana ibunya yang sendiri di rumah didatangi Hank. Di sini Chloe sadar kalau ibunya diperkosa dan dibunuh Hank si psikopat pembantai wanita. Saat itu juga, mobil Hank sampai ke pondok Chloe. Chloe melihat bagaimana Hank membunuh ibunya. Hank masuk ke pondoknya. Video pun berakhir. Hank terlihat ingin mendekati Chloe. Dia bilang Chloe sangat mirip dengan ibunya. Dia pun mengangkat Chloe ke lantai atas kamar dan membersihkan telinganya yang berdarah. Dia terlihat ingin memperkosa Chloe. Namun saat itu Joshua datang mencari Chloe.
Setelah mengikat Chloe, Hank segera turun menjumpai Joshua. Dia beralasan Chloe sedang sakit. Chloe berusaha melepaskan ikatannya dan dia pun berhasil. Hank masih menyiksa Joshua. Chloe segera bersembunyi. Saat Hank naik ke atas, dia mendengar suara dari lubang di lantai. Chloe segera turun dan ingin menolong Joshua. Namun Joshua sudah tidak sanggup. Saat itu Hank datang. Chloe mengambil pisau dan mengancamnya. Suara dengungan semakin kuat. Chloe pun tak membuang-buang kesempatan. Dia langsung membunuh Hank. Chloe mengambil HP Joshua untuk menghubungi 911. Namun suara dengungan itu masih didengarnya. Tiba-tiba ia mendengar suara ibunya memanggil. Ibunya meminta Chloe mengucapkan selamat hari kemerdekaan sama seperti video masa kecilnya. Chloe pun mengucapkannya. Happy 4th of July. Cerita pun berakhir dengan roh ibu Chloe yang sudah tenang di alamnya. Nah guys, itu tadi alur cerita The Unheard selengkapnya. Sebuah film tentang perjuangan seorang gadis tuli untuk mengungkapkan misteri yang terjadi di rumah lamanya. Berikutnya masih banyak film menyeramkan yang akan kita bahas. Jadi tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.